Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam program Renungan Sekampa di hari ini yang saya beri judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang sangat baik, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami mohon Engkau menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan setiap firman yang Kau sampaikan, dan biarlah terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita mau buka kitab kita bersama di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Di sini di perikopnya dituliskan, Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Mazmur 23 ini termasuk bacaan yang cukup populer ya. Bahkan sudah dibuat menjadi sebuah lagu dan sering dinyanyikan dalam ibadah-ibadah di gereja. Dan Mazmur 23 ini ditulis sendiri oleh Daud berdasarkan pengalaman pribadinya di saat dia menjadi seorang gembala domba. Sebagai seorang gembala domba, Daud tahu persis ya bagaimana kehidupan seorang gembala, bagaimana hubungan antara gembala dengan domba-dombanya. Daud begitu memahami bagaimana seorang gembala itu pasti akan berusaha untuk melindungi domba-dombanya. Dan domba itu adalah seekor binatang yang termasuk binatang yang lemah. Kenapa dikatakan lemah? Karena domba ini tidak memiliki satu kekuatan apapun atau satu senjata apapun dalam dirinya yang bisa dia gunakan untuk mempertahankan diri saat musuh datang ya. Jadi di kelemahan domba ini justru menjadi satu kekuatan baginya. Kenapa? Karena di saat domba tidak memiliki senjata atau kekuatan apapun, di situ menunjukkan bahwa hidupnya bergantung sepenuhnya kepada gembalanya. Jadi domba benar-benar menggantungkan kehidupan pada gembala. Dan disinilah yang digambarkan oleh Daud. Bagaimana kita adalah domba dan Tuhan adalah gembala kita. Di mana kehidupan kita sepenuhnya memang hanya bergantung kepada Tuhan. Dan di ayat yang pertama kita baca di sini, dituliskan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bicara soal kekurangan, tidak ada tentunya seorang pun dari kita yang ingin mengalami hidup kekurangan ya. Dan kadang hal ini menimbulkan satu ketakutan atau menimbulkan satu kekhawatiran. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Di saat kekhawatiran akan kekurangan ini datang. Kuncinya yang pertama adalah kita percaya
bahwa kita memiliki Tuhan sebagai gembala yang baik. Di sini dengan jelas janjinya dinyatakan di ayat pertama yang kita baca tadi, bahwa saat kita menjadikan Tuhan gembala kita, maka kita takkan kekurangan. Satu kesaksian dari saya ya, kalau beberapa hari yang lalu saya mengikuti satu webinar dengan tema tentang finansial ya. Sebenarnya ini tema yang cukup jarang ada di webinar untuk dokter gigi, tapi justru karena saya lihat ini temanya jarang ya, jadi saya tertarik gitu untuk ikut. Dan di situ pembicaranya mengatakan ya, untuk memiliki kondisi keuangan yang aman, kita seharusnya memiliki dana darurat gitu ya, memiliki tabungan lah istilahnya, sebesar kurang lebih 3 kali dari pengeluaran kita setiap bulannya. Itu baru dinyatakan kita aman dan bisa hidup gitu ya, di saat sesuatu terjadi mungkin dalam perekonomian kita gitu. Dan di saat itu saya pun jadi teringat ya, bahwa di awal-awal pandemi tahun lalu ya, yaitu bulan April, Mei, Juni 2020, saat itu saya dan suami sama sekali tidak memiliki penghasilan ya. Dan kami juga tidak punya dana darurat sebesar 3 kali pengeluaran setiap bulan seperti yang dikatakan pembicara di seminar ini ya. Dan kalau secara teori keuangan, berarti kami tidak akan mungkin bisa hidup gitu ya selama 3 bulan. Tapi kalau sampai hari ini, bahkan sudah lewat 1,5 tahun dari saat itu, kami masih bisa hidup. Itu semua kami yakini karena kami punya Tuhan, gembala kami yang sangat baik, yang selalu memelihara kehidupan domba-dombanya. Dan itulah yang menjadi satu kekuatan ya bagi kami, karena kami percaya Tuhan Yesus sungguh gembala yang baik. Itu kunci yang pertama. Kita harus percaya bahwa Dia gembala yang baik. Lalu kunci yang kedua, sebagai domba, kita harus tetap melekat pada gembala kita. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah hidup kita sebagai domba masih melekat, masih dekat pada gembala kita? Atau mungkin sudah mulai menjauh? Apakah mungkin jam-jam doa kita mulai berkurang? Waktu-waktu kita untuk membaca firman mulai berkurang? Atau waktu ibadah kita baik online, offline mungkin mulai berkurang? Mari kembali mendekat pada Tuhan, gembala kita. Maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita dengan caranya yang ajaib ya. Elia saja dipelihara Tuhan, dikirimkan burung gagak yang membawa makanan. Itulah cara Tuhan. Mungkin caranya tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tapi itu adalah kedaulatan Tuhan ya, untuk memelihara kita. Semakin kita menyadari kelemahan kita, semakin kita akan melihat campur tangan Tuhan. Dan semuanya akan baik-baik saja saat kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Haleluya.